Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Masih soal cuitan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI bahwa Jokowi the king of lip service. Ini bergulir terus, saudara. Mantap sekali. Kita tahu, baca berita bagaimana setelah anak-anak BEM ini dipanggil oleh rektornya, oleh rektorat. Kemudian simpati, dukungan bertubi-tubi, bergelincang. Waduh, dasar sekali. Menggulung seperti bola salju. Dasar. Bermula dari BEM UGM. Sebelumnya BEM UGM sudah memberikan gelar juara umum pada Jokowi sebagai ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan. Juara umum. Juara umum. Aduh, dan ketika BEM UI menggelar ini, tapi waktu itu UGM tidak mengatasnamakan BEM, Aliansi Mahasiswa UGM, ya. Dan begitu BEM UI begini, BEM UGM pun langsung mengatakan, kami berdiri di samping BEM UI. Wih, stop. Dan kemudian ada 44 organisasi termasuk Greenpeace dan BEM seluruh Indonesia. Dasar bener. Saya suka ini. Saya tuh Edi Mulyadi suka karena kemarin pun pada podcast yang belum saya katakan, saya Edi Mulyadi sebagai individu pun saya mendukung BEM UI. Karena saya nggak mau punya kepala negara yang lips of service. Dan dalam bahasa kita raja pembual, saya tidak mau. Dan saya setuju banget dengan BEM UI bahwa mohon maaf Mas Jokowi, sampean memang raja pembual. Banyak sekali ucapan yang tidak selaras dengan kenyataan. Wah, ekonomi meroket September, Oktober begini terus. Kemudian ada, kita akan perkuat KPK, kalau perlu anggarannya ditambah, penyidiknya ditambah. Waktu itu sampean masih pakai baju kotak-kotak merah, hitam, kuning, merah, hitam, merah, putih itu. Kemudian kalau saya jadi presiden, saya akan stop impor. Belgedes. Kalau saya jadi presiden akan stop utang luar negeri. Belgedes. Kalau saya jadi presiden akan saya persulit investor luar negeri. Yang ada justru importer Cina dan TKA-TKA-nya menyerbu luar biasa. Itu apa enggak yang namanya the king of lip service? Sorry bro, sampean memang double. Nah, menariknya di sini lagi. Begitu ada panggilan, dukungan beramai-ramai, bukan cuma statement, tapi mereka kerja. Dan temuannya antara lain ternyata Rektor UI, Profesor Ari Kunchoro, adalah Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia, BRI, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Dan untuk posisi itu bukan rahasia kalau orang-orang ini, para komisaris, mendapat gaji ratusan juta rupiah. Apakah karena itu kemudian Ari Kunchoro menjadikan dirinya sebagai satpam kekuasaan di kampusnya? Siapa yang mengganggu kenyamanan tidur nyenyak ngajikan saya akan berhadapan dengan saya. Nah, begitu kurang lebih. Dan istrinya Lana Sutrisningsih pun ternyata selain dosen adalah ketua direktur, ketua eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan LPS, sebuah lembaga negara yang juga hadiah dari istana. Lalu suami istri pasang badan. Ganggu majikan gue, awas, gue sikat. Saudara, ini zaman medsos, saudara. Siapa saja bisa berselancar, siapa saja bisa mencari. Bahkan saya atau siapapun bisa dengan tidak terlalu sulit ditelusuri. Dan rekam jejak digital memang kejam, orang bilang begitu. Nah, masih soal ini, saya ingin bicara sisi yang lain, yaitu ketika dukungan bertubi-tubi. Misalnya di sini ada berita dari ini. Nih, ya, aduh agak lama nih, mohon maaf ya, tapi menarik sekali. Polemik Jokowi lip service, kuak rangkap jabatan Rektor UI, Rizal Ramli, !2. Hei Rektor, mundur.
Kita kenal Bang Rizal Ramli orangnya seperti apa. Kalau ngomong jebret 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 jebret, tapi memang kalau dulu zaman Pak Harto, Orde Baru ada dikenal sebagai dukun politik Suhardiman ya, yaitu senior sekali, orang Golkar, orang Soksi kalau nggak salah bahkan ya. Itu senior sekali dan dianggap tahu peta politik dan masa depan politik siapa jadi apa atau bagaimana, makanya dia disebut dukun politik. Dan di masa ini Bang Rizal suka tidak suka disebut dukun ekonomi. Kenapa? Karena banyak prediksinya tentang sesuatu menjadi kenyataan. Tahu jauh sebelum 98 rontok, misalnya awal 97 dia sudah mengatakan Indonesia seperti bola kaca yang akan pecah segera. Dan itu disampaikan bukan cuma kepada rakyat publik, tapi juga bicara di kandangnya TNI. di Bandung. Dan itu kemudian diulang lagi ketika dibicara soal listrik 35.000 watt akan membangkrutkan PLN, tidak akan bla 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 gitu ya, akan membangkrutkan tak kerja dan sebagainya. Menjadi kenyataan. Kemudian dia bicara soal Garuda akan bangkrut, menjadi kenyataan. Orang mengatakan Bang Rizal dukun, ternyata enggak, saya enggak dukun, enggak dukun. Saya cuma membaca data, melihat data yang big datanya bagaimana, lihat sebelumnya bagaimana, lihat kelakuan kebijakannya bagaimana, lalu saya hitung, saya analisis, baru kalau ini begini maka akan terjadi seperti ini, dan dengan izin Allah menjadi kenyataan. Jadi bukan dukun ya, penuh dengan perhitungan, data, analisis dan sebagainya, lalu bikin prediksi dan alhamdulillah tepat. Nah, tapi Bang Rizal juga dikenal sebagai orang yang ceplas-ceplos, berani, dan kalau ngomong tidak pakai eufemisme. Nah, kita tidak penghalus-halusan, enggak melintur sana, melintur sini, iya sih tapi enggak. Kalau dan ini ya ini, itu ya itu. Dan ketika ngomong ini, hey, rektor, mundur. Polemik lip of Jokowi, lip of service, kuak rangkap jabatan rektor UI Rizal Ramli, hey rektor mundur. Ada gambaran kantong juga Ari Kunchoro ini ya. Oke, saya baca. Langsung saja, kini publik rame-rame mempertanyakan status rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ari Kunchoro selain sebagai rektor UI. Ia diketahui merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama BRI. Ya, oke. Rangkap jabatan tersebut dipersoalkan lantaran dilarang oleh peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2013 tentang statuta UI. Nah, ini jadi ada peraturan pemerintah khusus dibuat tentang statuta UI. Pada pasal 35 tertulis rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai A. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Jadi kalau jadi rektor UI, wakil rektor UI nggak boleh jadi apa di mana. Nah, universitas apa kayak, mau swasta kayak, pemerintah kayak, nggak boleh. Kemudian pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pejabat pada badan usaha milik negara, daerah atau swasta. Jadi nggak boleh kalau jadi rektor UI, wakil rektor UI nggak boleh jadi pejabat, jadi dirjen, jadi direktur, jadi menteri, nggak boleh. Atau menjadi pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau bahkan badan usaha milik swasta. Jadi sebagai rektor UI, wakil rektor UI, dia Ari Kunchoro tidak boleh menjadi komisaris utama BNI waktu itu kalau nggak salah. Dan sekarang dia menjadi wakil komisaris utama BRI. Nggak boleh bos, ini melanggar PP, peraturan pemerintah ya. Maka merujuk pada aturan tersebut, publik pun mendesak pada rektor UI untuk meletakkan salah satu jabatannya. Hai rektor UI, mundur dari rektor atau komisaris BRI. Itu ada kepres yang melarang kritik Bang Rizal Ramli. Hai rektor UI, mundur. Kamu boleh pilih mau jadi rektor UI apa jadi wakomut BRI. Itu kan logika gampang gitu kan. Pilih salah satu, jangan serakah, karena bukan cuma serakah, itu melanggar. Kalian paling sibuk sok-sok menegakkan aturan kalau untuk orang lain, ya kan? Kalau untuk orang lain, kalau untuk kalian sendiri bodo amat, ya kan begitu. Nah, hal senada juga disampaikan politisi Partai Gerindra Fadly John. Bagaimana tak bangkrut? Banyak pejabat rangkap jabatan dan pendapatan dari negara.
Rektor UI, pilih salah satu saja, mau jadi rektor UI atau mau jadi komisaris BUMN. Fadli masuk akal ya, kalau dia mengatakan gimana BUMN nggak bangkrut, komisarisnya nggak ngurusin BUMN, bahkan rektornya kemarin tempo hari begitu pertama ini meledak kasus The King of Lip Service, Rijal Ramli dengan gaya khasnya, pantesan rankingnya nyungsep. Pantesan ranking UI nyungsep. Nah, rektornya nggak ngurusin UI. Rektor milih menjadi satpamnya kekuasaan di lingkungannya, sibuk melototi kegiatan mahasiswa, dan ternyata terungkap dalam diskusi baik oleh ketua BEM UI-nya bahwa banyak sekali kegiatan diskusi mahasiswa di UI dibatalkan atau dibubarkan. Dan tentu ini minimal sepengetahuan rektor, atau bisa sangat mungkin ini adalah perintah rektor. Kenapa? Karena rektornya sudah menjadi satpam kekuasaan, satpam istana. Kenapa? Karena rektornya ternyata menjadi komisaris di BUMN dan gaji ratusan juta. Aduh, saya tidak ingin membawa istrinya lah Nasruddin Ningsih, tapi tidak mau akan ayo Pak, ambil tindakan tegas dulu Pak buat anak-anak, kalau nggak nanti posisi saya di LPS gimana? Kan bisa jadi anak nggak percaya bahwa kelakuan istri atau suami akan berimbas kepada istri atau suami di posisi empuk yang dalam lingkungan kekuasaan. Anda masih ingat nggak waktu Komandan Kodim mana gitu ya, istrinya pasang status, aduh saya lupa betul tuh Komandan Kodim itu dicopot bos. Dicopot karena status istrinya yang sedikit mengkritisi kekuasaan, dicopot. Dan hari itu wah, dukungan, tapi ya dukungan moral aja ya kepada sang Kodim yang dicopot, Komandan Kodim. Saya punya teman dekat orang yang baik sekali, support kepada pergerakan juga, wah top gitu. Istrinya itu komisaris utama BUMN, nah gitu kan. Istrinya komisaris utama, tapi suaminya ini dasar top. Dan qadarullah entah bagaimana satu ketika dalam sebuah aksi aksi bela Islam, maksud saya, aksi mengkritisi pemerintah gitu, dia seperti biasa hadir dan ternyata dia berpapasan dengan orang istana. Orang istana itu orang lingkaran dekat istana, lingkaran dekat Joko Widodo Presiden RI. Dan apa yang terjadi? Besoknya istrinya dicopot sebagai komisaris utama perusahaan BUMN itu. Anda mau mengelak bahwa ini tidak ada sangkut pautnya? Sorry bro, jangan terlalu naif. Jadi tidak mustahil kalau istrinya Lana Sutrisning itu, ayolah Pak, ambil tindakan tegas kepada anak-anak BEM UI ini, karena dia sedang memasang foto Jokowi dengan mahkota, karena mereka mengatakan Jokowi raja pembual. Ayolah tindaklah, kalau nggak nanti gimana posisi saya sebagai ketua eksekutif LPS. Jangan naif. Ini mungkin sekali saudara. Aduh, luar biasa sekali ya. Nah, ini saya mau lanjut lagi pada berita sebelumnya, masih soal ini. Nah, rangkap jabatan komisaris BUMN, rektor jelas melanggar statuta UI. Said Didu, _2, harusnya dipecat. Harusnya dipecat. Ya, ini juga mengutip Refli Harun ya. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyampaikan rangkap jabatan tersebut dinilai menimbulkan konflik kepentingan. Terlebih Ari Kunchoro sebagai rektor yang merupakan jabatan struktural di UI. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan jabatan rangkap, apalagi yang menduduki adalah pejabat struktural kampus semacam rektor. Saya kira kebangetan. Rektor sendiri itu tugasnya sudah luar biasa beratnya, kata Refli Harun kepada jawapost.com Senin kemarin ya. Jadi ini orang banyak protes, tinggal kita lihat bagaimana apakah si Erick Thohir akan mencopot
Ari Kunchoro sebagai wakil komisaris utama BUMN, atau siapa, menteri sekarang Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim, atau nggak tahu sekarang di bawah siapa ya, akan mencopot Ari Kunchoro sebagai rektor UI, atau dua-duanya dicopot sebagai rektor UI dan dicopot sebagai komisaris BUMN. Saya setuju dia dicopot sebagai rektor UI, karena UI itu dan banyak harusnya universitas lain adalah sebuah institusi akademik, intelektual. Yang saya ulang-ulang lagi, bahwa ketika hebat-hebatnya katakan otoriter Jokowi, Soeharto pada masa itu, kalau anak-anak demonstran lari ke dalam kampus, selesai. Tidak ada kejaran mengejar seperti yang kita tonton di banyak video polisi-polisi mengejar ke dalam UMI, Universitas Makassar, Islam yang Muslim Indonesia di Makassar maksud saya. Itu berkali-kali saudara diserbu polisi. Di Riau itu ada videonya, belum lama juga itu. Di Riau itu anak-anak diserbu di kampusnya, diseret dari tangga ke bawah, dengan kepalanya yang diseret, dengan rambutnya diseret. Gila nggak itu? Itu terjadi di rejim Jokowi ini. Dan itu hanya terjadi kalau rektor mengizinkan. Kalau rektor bilang tidak boleh, seperti yang terjadi dulu waktu malaria. Anda ingat rektor UI yang legendaris Dr. Mahar Marjono? Wah, disebut presiden. Itu dasar, itu dasar sekali. Dia mengatakan kalau rektor takut pada jabatan, itu sekarang dikutip di Poalam kemarin itu ya, potong burungnya. Mahar Marjono, dasar dokter itu, rektor UI dasar waktu itu. Zaman malari tahun 74 ketika aksi mahasiswa dipimpin oleh Hariman Sregar yang legendaris, yang sekarang sudah sepuh itu dan menjadi semacam apa ya, patron para demonstran dan aktivis mahasiswa. Dasar sekali. Ya ampun. Kata Said Didu harusnya dipecat. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai rektor UI yang merangkap jabatan BUMN ini seharusnya dipecat. Oh, ada di statuta UI tak boleh rangkap jabatan BUMN, seharusnya dipecat, dan seluruh penghasilan BUMN selama rangkap jabatan dikembalikan. Dan seluruh penghasilan dari BUMN selama rangkap jabatan dikembalikan. Top ini. Top, ini jelas-jelas melanggar, kata Said Didu di akun Twitternya. Kok bisa Kemen BUMN kecolongan, tambah Said Didu. Aduh, top. Ini mantap ini Said Didu nih. Dasar Bang Mossad nih ya. Ada di statuta UI tidak boleh rangkap jabatan di BUMN, harusnya dipecat, dan seluruh penghasilan di BUMN selama rangkap jabatan dikembalikan. Anda bisa bayangkan berapa lama dia menjadi komisaris utama di BNI, menjadi Wakomut di BRI, dan harus dikembalikan karena rangkap jabatan. Aduh, nggak bisa Edi, uangnya buat ini, buat itu, udah habis. Oke, hati-hati. Dan ini menarik sekali, saya kira akan terus bergulir, dan barangkali ini jawaban dari harapan sekaligus kegelisahan publik. Kemana mahasiswa? Mengapa mereka tidak kunjung bersuara, apalagi bergerak ketika kondisi sudah carut-marut begini rupa? Kemana mereka? Ini barangkali jawabannya. Semoga, boleh nggak berdoa gitu? Semoga ya. Kita ingin Indonesia lebih baik. Kita ingin Indonesia lebih baik. Tidak seperti sekarang ini. Aduh, mengerikan sekali. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.